Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan dari suatu sistem atau organ dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada video ini akan dipaparkan cara melakukan pemeriksaan fisik pada sistem neurologi yang dibuat oleh kelompok 6 beranggotakan Andika Maharani dan Filosofi Ramania. Peralatan kerja yang dibutuhkan, palu refleks, pen light, dan tusuk gigi. Pemeriksaan kesadaran. Skala koma Glasgow. Pasien diberikan rangsangan dengan meminta menyebutkan nama, lokasi, dan waktu saat pemeriksaan. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Pemeriksaan kaku kuduk dan Brzezinski. Kaku kuduk. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya di bawah kepala pasien, tangan kanan menahan pada dada pasien, kemudian kepala pasien difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan, lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Brzezinski. Pemeriksa meletakkan tangan kiri di bawah kepala pasien, tangan kanan menahan pada dada pasien, kemudian kepala pasien difleksikan ke arah dada. Pemeriksa memperhatikan adanya fleksi pada kedua sendi lutut dan tungkai. Hasil pemeriksaan positif didapatkan ada fleksi pada sendi lutut dan kedua tungkai. Pemeriksaan Kernik. Pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu panggul pasien sehingga posisi menjadi vertikal. Kemudian secara perlahan sendi lutut difleksikan. Hasil positif bila lutut pasien tidak bisa diekstensikan 135 derajat. Pemeriksaan nervus kranial 3, 4, dan 6. Pemeriksaan pupil dan refleks cahaya. Pada pemeriksaan pupil, pemeriksa melakukan inspeksi bentuk, posisi, kesimetrisan, dan ukuran pupil pasien. Pada refleks cahaya, meminta pasien memandang lurus ke depan, berikan cahaya langsung dengan pen light pada pupil sambil memperhatikan mata satunya yang tidak terkena cahaya lampu. Pemeriksaan refleks akomodasi. Pemeriksa meletakkan jari telunjuknya lurus dengan posisi sejajar dengan mata pasien, kemudian mendekatkan jari tersebut perlahan mendekati mata pasien, kemudian menjauh dan mendekat kembali. Perhatikan perubahan ukuran pupil yang terjadi. Pada pemeriksaan bola mata, pemeriksa melakukan inspeksi bola mata, kedudukan bola mata, simetris atau tidak. Kemudian pasien diminta mengikuti arah jari pemeriksa yang digerakkan seperti pola huruf A. Pemeriksa memperhatikan apakah ada hambatan bola mata selama mengikuti gerakan pemeriksa. Pemeriksaan nervus hipoglossus. Pasien diminta membuka mulut. Pemeriksa memperhatikan hipertrofi, gerakan, dan posisi lidah pasien. Mintalah pasien menjulurkan lidah lurus ke depan. Perhatikan apakah lidah terdeviasi ke salah satu sisi atau tidak. Pasien diminta menggerakkan lidah ke kiri, ke kanan, atas, bawah, baik dari pelan ke cepat. Pasien diminta menekan didi pipi bagian dalam dengan lidah, lalu melakukan perlawanan dari tekanan dari sisi luar, bandingkan kekuatan di sisi kanan dan kiri. Kekuatan motorik ekstremitas. Pemeriksaan kekuatan otot sendi siku. Pasien diminta melakukan memfleksikan bagian lengan tangan dan mengadduksikannya. Pemeriksa melakukan tahanan dengan menarik lengan pasien. Mintalah pasien untuk menahan sekuat mungkin. Pemeriksaan dilakukan juga pada arah sebaliknya. Lakukan pemeriksaan pada kedua daerah sisi yang berbeda. Pemeriksaan otot sendi dan pergelangan tangan. Minta pasien untuk mengepalkan tangan dan mengekstensikannya. Pemeriksa melakukan tekanan pada pergelangan pasien dengan arah yang berlawanan. Mintalah pasien untuk mendorong dan nilai kekuatan otot pasien. Pemeriksaan motorik ekstremitas bagian bawah. Pemeriksaan kekuatan otot sendi pergelangan kaki. Pasien diminta untuk melakukan gerakan plantar fleksi,
Pemeriksa melakukan tahanan dan mendorong telapak kaki ke arah kranial. Nilailah kekuatan otot tersebut, lakukan pada kedua sisi. Pemeriksaan sensori umum, nyeri. Mintalah pasien untuk memejamkan mata, tusukan ujung tusuk gigi pada area kulit pasien, lakukan pada beberapa area kulit sesuai dengan tujuan pemeriksaan, tanyakan pada pasien apakah stimulus yang diberikan dapat sama dirasakan. Refleks trisep. Lengan pasien diposisikan semifleksi dan bagian bawah lengan pasien ditahan oleh pemeriksa, ketuk dengan palu refleks, perhatikan respon pasien. Refleks bisep. Lengan pasien diposisikan semifleksi, sedikit pronasi, ibu jari pemeriksa diposisikan pada tendon bisep yang akan diperiksa, ketuk dengan palu refleks, perhatikan respon pasien. Refleks patella. Lengan pemeriksa menahan bagian bawah agar sendi pasien rileks dan fleksi. Ketuk palu refleks pada tendon pasien, amati respon pasien, dan lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks patologis. Tanda Babinski. Pemeriksa melakukan goresan pada kulit kaki pasien dengan menggunakan ujung palu refleks, mulai dari tumit menelusuri sisi lateral dan metatarsal plantar pedis hingga berakhir di area ibu jari. Respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan aduksi ibu-ibu jari lainnya. Tanda cadok, Oppenheim, Schaeffer. Cadok, goreskan ujung palu refleks pada daerah bawah malleus lateral, respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan aduksi jari-jari lainnya. Oppenheim, melakukan penekanan daerah intrapatella menelusuri anteriomedia fibia, respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan aduksi jari-jari lainnya. Schaeffer, lakukan tekanan kuat pada tendon Achilles pasien, respon positif berupa dorsofleksi ibu jari dan aduksi jari-jari lainnya. Pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi. Pemeriksaan Romberg. Pasien diminta berdiri dengan alas yang datar, dengan kedua kaki rapat, kedua tangan berada di sisi tubuh atau menyilang di dada. Pasien sebaiknya tidak menggunakan alas kaki saat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Fukuda Stepping Test. Pasien diminta berdiri dan kedua lengan mengarah ke depan, dan pasien minta jalan di tempat dengan mata terbuka sebanyak 50 kali dengan mata tertutup, sambil berhitung dengan suara keras. Perhatikan pasien jatuh atau posisi mengalami deviasi lebih dari 50 derajat dari posisi awal pasien.